Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda Farsulian Simanimare dengan NIM 2103040023, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan larutan asam basa. Larutan asam basa merupakan dua golongan senyawa kimia yang banyak ditemukan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya yaitu garam, gula, dan lain-lain. Berikut saya akan yaitu larutan kapur. Pertama-tama masukkan kapur ke dalam sebuah gelas, kemudian tuangkan air secukupnya. Setelah itu, aduk air kapur tersebut hingga merata. Setelah merata, biarkan air kapur tersebut dan kita lanjut ke larutan berikutnya. Kemudian larutan gula. Pertama-tama masukkan gula, kemudian air, kemudian aduk gula hingga terlarut. Setelah gula terlarut, kita biarkan dan kita lanjut ke larutan berikutnya. Setelah itu larutan garam. Masukkan garam, kemudian masukkan air secukupnya. Setelah itu, aduk garam tersebut hingga larut. Setelah terlarut, kita biarkan dan kita lanjutkan ke larutan berikutnya. Kemudian larutan asam. Pertama-tama asamnya kita potong atau kita belah menjadi 4 bagian, kemudian kita peras. Setelah selesai kita peras, kemudian biji-biji yang terikut ke dalam air asam kita buang. Setelah kita bersihkan atau kita buang biji-biji tersebut, kita masukkan air secukupnya dan kemudian kita aduk-aduk kepada asam tersebut. Kemudian kita sediakan larutan kunyit dan larutan daun sop. Pertama yaitu larutan asam atau larutan jeruk dicampur dengan larutan kunyit, maka yang terjadi adalah larutan basa. Kemudian larutan gula dicampur dengan larutan kunyit, maka yang terjadi ialah larutan asam. Dan kemudian larutan garam dicampur dengan larutan kunyit, maka yang terjadi ialah larutan basa. Dan selanjutnya larutan kapur dengan larutan kunyit, maka yang terjadi ialah larutan basa. Oke, selanjutnya larutan yang menggunakan daun sop.
Pertama, larutan asam atau larutan jeruk dicampur dengan larutan daun sop, maka yang terjadi ialah larutan basa. Kemudian larutan garam dicampur dengan larutan daun sop, maka yang terjadi ialah larutan basa. Kemudian larutan gula dicampur dengan larutan daun sop, maka yang terjadi ialah larutan asam. Dan kemudian larutan kapur dicampur dengan larutan daun sop, maka yang terjadi ialah larutan basa. Kemudian larutan Sprite dicampur dengan larutan kunyit, maka yang terjadi yaitu larutan asam. Dan larutan Sprite dicampur dengan larutan daun sop, maka yang terjadi larutan asam. Larutan sabun dicampur dengan larutan kunyit, maka yang terjadi adalah basa. Dan larutan sabun dicampur dengan larutan daun sop, maka yang terjadi adalah larutan basa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.